Pernah gak sih kamu merasa masalah datang barengan, kayak antrean panjang yang gak ada ujungnya? Baru satu selesai, yang lain muncul lagi. Rasanya kayak hidup lagi ngetes mental kamu terus-terusan. Tapi justru di titik itu, filosofi Stoik punya trik sederhana yang sering diremehkan orang. Bukan trik sulap yang langsung bikin masalah hilang, tapi cara berpikir yang bikin kamu tetap tenang walau badai lagi kencang. 3 langkahnya simpel, tapi efeknya dalam banget kalau benar-benar dipraktekkan, bukan cuma dibaca lalu dilupakan. Langkah pertama Stoik itu bukan langsung bertindak, tapi berhenti sebentar. Kedengarannya sepele, tapi justru disinilah kebanyakan orang gagal. Saat masalah muncul, reaksi alami kita adalah panik, marah, atau buru-buru cari solusi. Padahal emosi yang meledak sering bikin keputusan jadi kacau. Stoik mengajarkan jeda kecil sebelum respon. Jeda ini seperti rem darurat pikiran, memberi ruang supaya logika bisa nyusul emosi. Orang yang bisa berhenti sejenak biasanya melihat masalah lebih jernih dibanding yang langsung bereaksi. Dalam jeda itu, kamu diajak mengamati, bukan menilai. Banyak orang langsung memberi label buruk pada situasi. Sial, gagal, hancur, tamat. Padahal label itu cuma interpretasi, bukan kenyataan mutlak. Stoik percaya bahwa penderitaan sering bukan berasal dari kejadian, tapi dari cara kita memaknainya. Saat kamu berhenti memberi cap negatif, kamu mulai melihat fakta apa adanya. Dari situ muncul ketenangan, karena ternyata masalahnya sering tidak sebesar bayangan di kepala kita sendiri. Menariknya, kemampuan berhenti ini bukan bakat bawaan, tapi latihan. Sama seperti otot, pikiran juga bisa dilatih supaya tidak reaktif. Mulainya dari hal kecil. Saat kesal, tarik nafas. Saat panik, diam sebentar. Saat marah, tunda bicara. Kebiasaan kecil itu membangun disiplin mental. Lama-lama, kamu akan sadar bahwa kamu punya kendali atas responmu, bukan masalah yang mengendalikanmu. Dan di titik itu, masalah kehilangan sebagian kekuatannya. Langkah kedua Stoik adalah memisahkan mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak. Ini inti paling terkenal dari filosofi Stoik, tapi juga paling sering diabaikan. Banyak orang stres karena mencoba mengendalikan hal yang sebenarnya di luar kuasanya, seperti opini orang lain, cuaca, masa lalu, atau nasib. Stoik bilang, fokuskan energi hanya pada hal yang bisa kamu ubah, pikiran, tindakan, dan pilihanmu. Sisanya, lepaskan, bukan menyerah, tapi sadar batas. Bayangkan kamu memegang 2 koper berat, satu berisi tanggung jawabmu, satu lagi berisi hal di luar kendalimu. Kebanyakan orang malah memikul dua-duanya sekaligus, gak heran capek. Stoik menyarankan untuk menaruh koper kedua, bukan karena kamu malas, tapi karena itu memang bukan bebanmu. Begitu kamu melepaskannya, langkahmu jadi lebih ringan. Energi yang tadinya habis buat khawatir bisa dialihkan untuk bertindak. Seringkali kita tahu sesuatu di luar kendali, tapi tetap saja dipikirkan. Kenapa? Karena pikiran punya kebiasaan buruk, mengulang skenario yang gak bisa kita ubah. Disinilah latihan Stoik bekerja. Setiap kali pikiranmu mulai muter ke hal di luar kontrol, tarik kembali fokusmu. Tanyakan, apa yang bisa kulakukan sekarang? Pertanyaan itu seperti kompas yang mengarahkan mentalmu kembali ke jalur tindakan, bukan kecemasan. Orang yang menguasai langkah kedua ini biasanya terlihat lebih tenang dibanding orang lain, bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena dia tidak menghabiskan energi pada hal sia-sia. Dia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menerima. Kombinasi itu bikin mental stabil, dan ketenangan seperti ini sering disalahartikan sebagai cuek, padahal sebenarnya itu tanda kedewasaan emosional. Langkah ketiga Stoik adalah bertindak dengan kebajikan. Setelah kamu tenang dan tahu apa yang bisa dikontrol, barulah bertindak. Tapi bukan sembarang tindakan. Stoik menekankan tindakan yang selaras dengan nilai baik, seperti kejujuran, keberanian, kesabaran, dan tanggung jawab. Kenapa ini penting? Karena hasil tidak selalu bisa kita tentukan, tapi karakter selalu bisa kita pilih. Fokus pada karakter membuat kita tetap kuat walau hasil belum sesuai harapan. Banyak orang menilai keberhasilan dari hasil akhir. Stoik menilai dari prosesnya. Jika kamu sudah bertindak benar, maka kamu sudah berhasil, bahkan kalau hasilnya belum sesuai. Cara pandang ini membebaskan mental dari tekanan berlebihan. Kamu jadi berani coba tanpa takut gagal, karena ukuran keberhasilanmu bukan lagi sekadar menang atau kalah, tapi apakah kamu sudah melakukan yang terbaik dengan cara yang benar.
Saat 3 langkah ini digabungkan, efeknya luar biasa. Jeda memberi ketenangan, memilah kontrol memberi arah, dan bertindak dengan nilai memberi kekuatan. Ini seperti fondasi mental yang kokoh. Masalah tetap datang, tapi tidak lagi mengguncangmu seperti dulu. Kamu mulai merasa punya pegangan dalam situasi sulit, dan perasaan punya pegangan itu sendiri sudah cukup untuk membuatmu berdiri lebih tegak. Menariknya, filosofi ini tidak menjanjikan hidup bebas masalah. Justru sebaliknya, Stoik menganggap masalah itu bagian alami dari hidup. Tujuannya bukan menghindari badai, tapi belajar berlayar di tengahnya. Dengan sudut pandang ini, masalah berubah fungsi. Dari yang tadinya musuh, jadi guru. Dari yang tadinya ancaman, jadi latihan. Perspektif seperti ini bikin hidup terasa lebih masuk akal. Orang yang terbiasa berpikir stoik biasanya punya aura tenang yang menular, bukan karena mereka selalu tahu jawaban, tapi karena mereka tidak panik saat belum punya jawaban. Mereka nyaman dengan ketidakpastian. Di dunia yang penuh perubahan cepat, kemampuan ini jadi keunggulan besar. Saat orang lain sibuk panik, mereka sibuk berpikir. Saat orang lain reaktif, mereka reflektif. Seringkali kita mengira kekuatan itu berarti keras, tegas, atau dominan. Stoik justru menunjukkan bahwa kekuatan sejati itu lembut tapi stabil, seperti batu di dasar sungai yang tetap diam walau arus deras lewat di atasnya. Ketenangan seperti ini bukan tanda kelemahan, melainkan hasil dari pengendalian diri yang kuat, dan pengendalian diri selalu lebih sulit daripada mengendalikan orang lain. Latihan stoik juga mengubah cara kita melihat kegagalan. Alih-alih merasa hancur, kita melihatnya sebagai data. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dipelajari. Dengan pola pikir ini, kegagalan tidak lagi menakutkan. Ia jadi alat evaluasi. Orang yang tidak takut gagal otomatis lebih berani mencoba. Dan keberanian mencoba adalah pintu bagi peluang baru. Kadang masalah datang bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menunjukkan seberapa kuat kamu sebenarnya. Stoik membantu kamu melihat itu. Ia menggeser fokus dari kenapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang bisa kupelajari dari ini. Pertanyaan kedua selalu lebih memberdayakan. Ia mengubah posisi kita dari korban keadaan menjadi pelaku yang sadar arah. Semakin sering kamu mempraktikkan 3 langkah ini, semakin cepat pikiranmu beradaptasi. Awalnya mungkin sulit berhenti sebelum bereaksi. Awalnya mungkin masih kesal pada hal di luar kendali. Tapi perlahan responmu berubah. Orang lain mungkin tidak sadar, tapi kamu akan merasakan sendiri bedanya. Hal yang dulu bikin stres berhari-hari sekarang cuma mengganggu sebentar. Pada akhirnya, stoik bukan sekadar teori filsafat kuno. Ia adalah alat praktis untuk hidup modern yang penuh tekanan. Di tengah dunia yang bising, ia mengajarkan keheningan batin. Di tengah ketidakpastian, ia memberi arah. Dan di tengah masalah, ia memberi pijakan. 3 langkahnya sederhana, tapi seperti pisau tajam. Sederhana justru karena sudah disempurnakan oleh waktu. Kalau kamu merasa hidup akhir-akhir ini berat, mungkin bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena kamu menanggungnya semua sekaligus. Coba praktekkan 3 langkah tadi satu persatu. Berhenti, pilah, lalu bertindak. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten. Stoik tidak menuntut kamu jadi manusia tanpa emosi, hanya mengajak kamu jadi manusia yang tidak dikendalikan emosi. Dan siapa tahu, suatu hari nanti saat masalah datang lagi, kamu tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Kamu malah tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Oh, latihan lagi." Di saat itulah kamu sadar, masalahnya mungkin masih sama, tapi dirimu sudah berbeda.